Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah tarwih yang hormati saya muliakan, rahimakumullah. Mohon maaf jamaah sekalian yang sementara pegang HP, sementara mungkin mau WA atau sementara mengaji, baiknya dihentikan dulu. Sekali lagi, jamaah yang sedang pegang HP sementara beraktivitas dengan HP-nya, mohon dihentikan dulu demi khidmatnya ceramah singkat ini. Kata Nabi, man ta'allama baban, siapa yang mempelajari satu dua ayat dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala bisa'ah, dengan 1 jam atau mungkin setengah jam atau mungkin 10 menit, itu lebih baik daripada salat sunnah dengan 100 rakaat. Tapi kalau kita tidak mendengar dengan diperhatikan, karena dengan HP-nya dan sebagainya, ya barangkali tidak termasuk dalam golongan ini. Jamaah tarwih rahimakumullah, sudah rahasia umum, kalau malam-malam terakhir Ramadan, ya jamaah seperduanya sudah hilang, apalagi dengan hujan. Jamaah sekalian, mudah-mudahan hujan ini insyaallah mungkin sebagai ujian kepada orang-orang beriman, dan mungkin mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat insyaallah. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Insyaallah judul yang diamanahkan kepada saya, silaturahim dan manfaatnya. Ya, biasanya kalau malam terakhir seperti ini tema tentang salat Idul Fitri, salat Id dan hal-hal yang terkait, tapi mungkin ada kaitannya dengan silaturahim dan manfaatnya. Judul yang sangat bagus dan sangat penting untuk diingatkan kembali kepada kita semua. Yang pertama, hadis Nabi yang berbunyi, man arada ay yazida fi rizqihi wa yazida fi umrihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, ditambahkan rezekinya, dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Coba lihat, orang yang baik silaturahimnya, orang yang murah senyum, orang yang pemurah, orang yang tidak pemarah, pasti banyak rezekinya. Musim buah-buahan, banyak yang bawakan buah-buahan kalau dia tidak punya buah-buahan. Musim bulan suci Ramadan, banyak yang bawakan kue dan sebagainya. Intinya adalah orang yang baik sesama tetangganya, baik sama saudaranya, baik sama orang, pasti dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Nabi berbohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Apa yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik silaturahimnya, pasti banyak orang yang mendoakan. Tanah podo malampe sungai ki. Semoga panjang umur. Keterangan hadis ini, maksud dipanjangkan umurnya ada dua. Yang pertama, dipanjangkan secara atletnya. Maksudnya ayat yang berbunyi walikulli ummatin ajal, semua orang sudah ditentukan ajalnya ketika dalam kandungan sebelum lahir. Seumpamanya kala itu malaikat sudah tulis ajalnya sampai tanggal 9 April 2024. Akan tetapi baik silaturahimnya, baik sama orang, banyak yang doakan. Allah perintahkan kepada malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku ini kau telah catat ajalnya meninggal pada tanggal 9 April 2024. Tambahkan umurnya, jangan dulu cabut nyawanya, ganti di situ tanggal 9 April 2030. Ini presiden pertama. Kalau yang baik silaturahimnya. Penafsiran yang kedua dalam hadis, ditambahkan umurnya dalam arti selama dia hidup, hidupnya selalu senang. Tuli masagena pakatungan nah. Dek nang kana macipi, dek nang kana masessa, tulimanya mapapinadina. Akan tetapi umurnya tetap di 9 April tahun 2024. Jamaah tarwi rahimakumullah. Satu hal yang penting, apalagi insyaallah mungkin malam terakhir Ramadan. Saya lihat jadwal yang beredar hanya sampai tanggal 29 Ramadan. Jadi lusa insyaallah sudah mungkin sudah lebaran. Jangan sampai kita sudah berpuasa, mungkin salat tasbih, salat tahajud, i'tikaf, tapi ada satu pesan dari guru kita, Dr. Yusuf Qaradawi. Apa dia katakan? La qimata lil ibadah allati la tu'athiru fin nafsi wal khuluq. Tidak ada artinya ibadah yang kita lakukan, apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu zakat, apakah itu salat tahajud, salat tasbih, i'tikaf, kalau ibadah yang kita lakukan itu tidak mempengaruhi dengan akhlak kita dalam keseharian, dek gaga angkat na pakasiwiang ngiri pugau narek kodek na pakasingi ampe kedota si bawa akhlak tak karo. Jamaah tarwi rahimakumullah, artinya jangan sampai kita beribadah, bercapek-capek berpuasa, bercapek-capek salat tahajud, tasbih, akan tetapi kita tidak aplikasikan. Maka de guru ta dek ne ipat dupa lisetna sumpajange, dek ne ipat dupa lisetna puasa. Itulah tadi maksud dari kata Dr. Yusuf Qaradawi. Aku dek na pakasingi ampe kedota puasa tak sumpajata, berarti puasa tak de gagang ketnah. Salat bapak ibu tidak ada artinya kalau kita tidak mengambil hikmah atau hakikinna puasa atau sempajangnya. Contoh salat, jangan sampai kita salat, rajin salat berjamaah, subhanallah, dengan sunnah, subhanallah. Coba kita lihat anggota badan yang terhormat, anggota tubuh yang paling terhormat adalah wajah.
kepala yang tertinggi. Akan tetapi ketika kita salat sujud ipon riawe uluwe pun riasei tayye. Apa artinya? Salat mengajarkan kita tawadu, yaitu sempajangin apa guru ki ipakariawa lewe. Karo sifatna Nabi ta wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu'i. Jadi kalau ada yang ahli ibadah, ahli salat berjamaah, tahajud, tasbih, tapi takabur, maboro, sombong, berarti sempajata tidak ada artinya. Tidak ada artinya salat. Masuk pajak bawah mi. Bukankah Nabi katakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga bagi orang yang mempunyai sifat sombong dalam hatinya, dalam dirinya, meskipun sebesar sebiji zarrah. Na tutuai bali bolana, na pakariawa bali bolana, tulimelo isujuki, tulimelo ipakariase. Karena mungkin seorang pejabat, mungkin dan sebagainya. Naudzubillah. Intinya adalah ia kode dapat guru ki ipakariawa lewe. Mohon maaf tabi jamaah sekalian. Ia tu mampai. Ya sedikit lagi. Ulama kita mengatakan, siapakah orang yang lebih tinggi dari langit? Dan siapa orang yang lebih rendah dari tanah? Niga to matanre na langie, niga to mariawa na tanai, na iya to matanrewe na langie, iya naritu tahu na pakariawa lena, orang yang merendahkan dirinya dan menghormati orang lain, menghargai orang lain, memuliakan orang lain. Sesungguhnya itulah yang lebih tinggi dari langit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya, siapa yang lebih rendah dari tanah? Ni kata Mariawa na tanai, ia naritu tau napakariasi alena, napakaraja alena, na napakariawai bali bolana, napakariawai tawe. Sesungguhnya itulah orang yang lebih rendah daripada tanah. Naudzubillah. Jamaah tarwi rahimakumullah. Terakhir, dengan pentingnya silaturahim, apa kata Nabi? Irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi, niscaya apa yang ada di langit akan menyayangimu. Para malaikat Allah akan menyayangi orang-orang yang suka, yang senang menyayangi sesamanya. Dan Nabi bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga meskipun ahli ibadah, ahli jamaah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tahajud setiap malam, puasa sunnah Senin Kamis, salat tasbih tahajud. Akan tetapi kalian tidak akan masuk surga, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian menjadi orang beriman. Dan kalian tidak dikatakan orang beriman sampai kalian menjadi orang yang saling mencintai, orang yang saling menyayangi. Karena jadi meskipun ahli ibadah, subhanallah, assalamualaikum warahmatullah, setiap hari, setiap malam, akan tetapi si bombe mak bali bola, si bombe mak bali bola, dia setereng padahal masih bersaudara, padahal masih keluarga. Tiga rogi bawa. Tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai, saling menyayangi. Bukankah Nabi sampaikan bahwa resep
nama seki pun Allah Ta'ala sayangi juga sesama. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya ingin menolong saudaranya. Allah akan sayangi hambanya selama hambanya ingin menyayangi saudaranya. Tahukah kalian, kata Nabi, ada amalan yang kita lakukan, apabila kita lakukan, kita akan menjadi hamba yang saling menyayangi, saling mencintai. Apa itu? Afshus salama bainakum, sampaikan salam di antara kalian. Salah satu cara amalan untuk menjaga silaturahim, menjaga kasih sayang, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi juga kita. Na puji toki pun Allah Ta'ala, sabai napa salama ki pun Allah Ta'ala, salama kilino, selamat akhirat insyaallah. Insyaallah sebentar subuh kita akan sambung. Jamaah subuh rahimakumullah. Sebelum saya masuk pada hadis yang saya bacakan semalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Manusia dilanda kehinaan, dilanda kerendahan, ainama thuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablin minallah, kecuali manusia yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, kecuali manusia yang senantiasa memperbaiki, menjalin hubungan dengan baik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hablin minan nas, dan senantiasa menjaga hubungan kepada sesama manusia. Jamaah subuh rahimakumullah, pada ayat ini sangatlah jelas bahwa dua hubungan ini tidak boleh ada yang putus, tidak boleh ada yang rusak. Jamaah sekalian, silaturahim, silah sambung atau hubungkan, rahim kasih sayang. Dari bahasanya saja silaturahim, sambung kasih sayang. Berarti singkatnya, kalau tidak tersambung kasih sayang, berarti namanya qati'ur rahim, putus silaturahim, putus kasih sayang. Sangat jelas kebalikan dari silaturahim, qati'ur rahim. Apa kata Nabi? Ithnani la yanzurullahu yaumal qiyamah, qati'ur rahimi wa jarsu. Dua golongan nanti di hari kiamat, dua golongan di akhirat nanti tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dek dari bati-bati kumpul Allah Ta'ala. Yang manakah itu? Qati'ur rahimi. Yang pertama adalah orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang putus silaturahimnya. Kenapa putus? Ya, mungkin salah satu sifat seperti yang saya sampaikan tadi malam, mungkin menganggap dirinya lebih hebat, mungkin menganggap dirinya lebih pintar. Jamaah sekalian, ini yang pertama, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kedua, wajarsu, tetangga jelek, tetangga jahat. Jamaah subuh rahimakumullah, mungkin bapak ibu jamaah sekalian, penafsiran tetangga jahat barangkali kita berbeda.
mengartikan bagaimanakah orang yang dikatakan atau tetangga jahat. Ya. Paling tidak begini. Contoh kecil. Karena ini fakta ya. Salah satu ciri-ciri tetangga jahat, kalau menjemur nasapiangi angasona ko palana bali bolana tanpa seizin. Dulu ada Ustadz almarhum rahimahullah disampaikan ke saya bahwa tetangga saya Ustadz seperti itu. Dia tidak minta izin padahal sebenarnya itu merusak. Apa itu pagar cepat rapuh mandoi napanci pangsongi palana patania besi, kalaupun besi kan pasti cepat karatan. Mau ditegur tidak enak juga. Ini contoh kedua, tanam pohon mangga atau buah-buahan lah, yang dimana tangkainya rantingnya sudah nyebrang ke sebelah, matikan oleh si wali. Di saat berbuah nalamana ibu ana daunnya minaling bali bolana. Dua. Yang ketiga, ini fakta ya, ada juga bali bola kumasaring ni iya roropona nasarillo si wali kubali bolana. Ini contoh bali bola majak. Jamaah subuh rahimakumullah, kembali pada ayat tadi, berarti tidak ada nilainya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita salat 5 waktu berjamaah, dan mungkin banyak yang sunnah-sunnah lain. Kita berpuasa Ramadan atau mungkin sunnah-sunnah lain, tamat Al-Quran, bahkan umrah bolak-balik, itu semuanya hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu hal yang paling penting, hablum minan nas, yang paling penting, karena sebagaimana yang dikatakan di sesama tadi malam bahwa oleh Dr. Sukartawi, bahwa tidak ada nilainya semua ibadah yang kita lakukan. Tidak ada nilainya kalau itu tidak mempengaruhi kebiasaan kita dalam sehari-harinya. Tentu ini adalah hubungan sesama manusia, hubungan silaturahim. Pada hadis di atas, pada hadis yang saya bacakan tadi malam yang berbunyi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian menjadi orang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak dikatakan orang beriman sampai kalian menjadi orang yang saling mencintai, orang yang saling menyayangi. Berarti kebalikan dari saling mencintai adalah tabaghadu, saling membenci, saling membenci, putus silaturahim. Berarti disimpulkan ayat dan hadis ini, bagaimanapun ibadah yang kita lakukan, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, akan tetapi putus hubungan sesama manusia, sesama tetangga, sesama saudara, dan yang lainnya. Nabi berikan solusi bagaimana caranya kita bisa menyambung tali silaturahim,
Bagaimana caranya sehingga kita saling mencintai, saling menyayangi? Kata Nabi, ala adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala syai', terhadap sesuatu, idza fa'altum tahabbtum, kalau kalian mengamalkannya, tahabbtum, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum, sampaikan salam di antara kalian, sebarkan salam di antara kalian. Pada bab tentang salam dibahas oleh guru kita fadilah atau manfaat salam, hubungannya dengan saling mencintai. Yang pertama, salam, ketika mengucapkan salam akan mendapatkan pahala. Satu, ketika Nabi dengan para sahabatnya datang seorang sahabat, assalamualaikum, Nabi menjawab waalaikumsalam asyrun. Datang lagi sahabat, assalamualaikum warahmatullah, Nabi jawab waalaikumsalam warahmatullah asyrun. Datang lagi sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Nabi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh thalathun. Yang pertama tadi assalamualaikum, kata Nabi 10 pahalamu. Yang kedua tadi assalamualaikum warahmatullahi 20 pahalamu. Yang ketiga tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kamu dapat 30 pahala. Kemudian yang kedua, salam adalah penghormatan dalam Islam. Penghormatan. Apa kata Allah? Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan penghormatan, apa penghormatan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah, apabila kalian diberikan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka jawablah penghormatan itu yang lebih baik atau minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab yang lebih baik atau minimal sama. Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah yang lebih mulia, siapakah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala antara dua orang, yang memberi salam atau yang menjawab salam? Perhitungan matematikanya, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam wajib. Secara perhitungan berarti lebih mulia yang menjawab salam karena wajib secara perhitungan. Tapi ternyata tidak. Nabi katakan yang lebih mulia dari dua orang ini adalah membada abis salam, siapa yang memulai salam. Itulah yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua orang yang bertemu. Jamaah subuh rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang memberikan salam kepada saudaranya berarti dia mendoakan saudaranya. Dia mendoakan saudaranya, keselamatan bagimu. Tanapodo barek na pasalamat ko pong Allah Ta'ala. Tanapodo barek na masay ko pong Allah Ta'ala. Tanapodo barek na barak usaha ko pong Allah Ta'ala. Tiga. Kita doakan orang supaya selamat. Kita doakan supaya Allah sayangi, Allah berkahi. Dia juga jawab. Inilah cara menjambung tali silaturahim, saling mendoakan. Bukan saling menjelekkan, bukan saling mengompori. Mohon maaf, dengan
zaman kekinian, era digital, seakan-akan apa ya, orang lebih senang kalau ada orang yang bercerai, ada orang yang berpisah, ada orang yang malaga, namimah. Jamaah rahimakumullah, dengan salam cara menyambung tali silaturahim. Yang keempat, orang yang memberi salam di dalam syarah Riyadhus Shalihin bab salam, orang yang menyampaikan salam pertanda bahwa ia tutawe napakarya walena komelo ki mita, orang yang tawadu, orang yang rendah diri, orang yang tidak maborro, orang yang tidak sombong. Kata ulama kita, lihatlah orang yang gemar, orang yang sering assalamualaikum warahmatullah agak tu karibang kota kega kuminallah maka mutu jama-jamange, orang yang suka sapa saudaranya, bukan perpapasan satu arah ke kanan, arah satu arah ke kiri. Saudara, sekali lagi ulama kita mengatakan orang yang tawadu, orang yang rendah diri, orang yang napakarya walena adalah orang yang gemar, senang sapa saudaranya dengan salam. Iyana tu tandra tahu napakarya walena, iyana tu tandra tahu de nama borro. Jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua, cara menyambung tali silaturahim. Pesan Nabi kepada sahabatnya namanya Abu Zar, ya Abu Zar, khususnya mungkin itu ibu-ibu, ibu, tapi ibu ya, kelingan. Jadi kalau ada yang ibu-ibu jamaah kurang sehat dengan tetangganya, ini caranya kata Nabi. Ya Abu Dzar, idza tabakhta barakatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Abu Dzar, koman nasu-nasu ke Abu Dzar, PGG waina, perbanyak kuahnya, bagikan tetanggamu. Jamaah subuh rahimakumullah, intinya sini adalah hablum minallah, ibadah kita, syariat melalui tarikat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hablum minan nas, hakikinya dari ibadah. Jadi ini hablum minan nas, maka sing karena pengaruh dari ibadah yang kita lakukan. Kalau ibadah ini tidak berpengaruh dengan silaturahimnya, berarti ibadah ini tidak ada artinya. Contoh puasa, kita dilatih bersabar dan jujur. Saya ulangi, puasa melatih kita sabar dan jujur. Syariatnya niat sahur, tidak makan tidak minum sampai buka, itu syariatnya. Hakikinya puasa diantaranya adalah kita dilatih bersabar dan jujur. Kan berarti kalau ada orang yang tidak jujur, na puji mopi balai bali bolana, kala siang ni bali bolana, na puji mopi kala singai pangalie, berarti hablum minan nas putus. Hablum minan nas masih rusak. Berarti puasanya ini tidak ada artinya, tidak ada harganya. Digagal kena. Syariatnya iya sudah, tapi hakikinya belum, masih putus. Jamaah subuh rahimakumullah, mungkin itu saya sampaikan tentang silaturahim. Karena ini terakhir subuh terakhir di bulan Ramadan ini, ada yang penting mau sampaikan terkait dengan adab, ya, adab untuk salat Idul Fitri. Singkat saja, singkat.
tidak panjang. Yang pertama, disunahkan bertakbir di malam Id. Ya, itu. Oke. Tapi faktanya sekarang dengan apa? Zaman kekinian, bertakbir bukannya bertakbir, berpatrol. Panggil patrol berapa kelompok. Nah, sekalian takbiran. Faktanya yang patrol bukan lagu-lagu Islami, bukan lagu-lagu takbiran, madandumi. Ini yang mau diluruskan. Siapa tahu ada di sini panitia masjid, ya, dan takbiran, panggil kelompok patrol. Iya, oke, tapi patrol yang mengiringi takbiran, bukan patrol gitu pada kesurupan. Ini yang salah. Ini yang mau diluruskan. Kayak orang kesurupan. Satu. Yang kedua, sebelum pergi sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu. Disunahkan makan dulu sebelum pergi sholat Idul Fitri. Burasata, ya, si bawa manuk tak, Andre jolo nak pakai law. Itu sunnah adabnya. Yang ketiga, ini tabe. Disunahkan memakai pakaian baru dan bertatayyub dan memakai minyak wangi, memakai wangi-wangian. Memakai pakaian baru, ya, tergantung apakah baru yang li atau baru sasa. Ya, tergantung. Ya, tidak apa-apa. Yang penting baru. Kemudian tapi yang saya mau garis bawahi, berwangi-wangian bagi bapak-bapak. Berwangi-wangian bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu tidak. Ya, tapi Pak Di Indo anak tak, anak darata Pak. Larang memakai minyak wangi. Bukan hanya pergi sholat Idul Fitri, kalau ke pengantin, ke sekolah, ke kantor, larang Pak istri tak memakai minyak wangi. Haram hukumnya, haram. Tapi ibu, boleh ibu makan minyak wangi, boleh, sunnah ibu makan minyak wangi kalau mau tidur dengan bapaknya. Bagus itu. Jadi Pak, kalau mau tidur di rumah, kalau mau ke masjid, mau ke sekolah, mau ke kantor, mau ke pasar, mau ke rumah, ibu-ibu tidak boleh memakai wangi-wangian. Saya bacakan hadisnya. Ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat biqaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Siapa ibu-ibu memakai minyak wangi lalu tinggalkan rumahnya, dicium bapak-bapak di luar baunya, maka sama kalau ia berzina. Bapak-bapak yang cium baunya dan dia telan baunya, berarti si bawai bapak ngadi. Ya, mohon maaf saya sampaikan ini. Saya ulang sekali lagi, boleh, sunnah, bagus memakai minyak wangi ibu kalau mau tidur dengan bapaknya di rumah. Mantap. Kemudian berikutnya adab sholat Idul Fitri. Nah, ini juga. Karena Nabi SAW khalafat tariq fil Aid. Jadi ini Nabi lakukan fi'liyah. Nabi SAW kalau pergi Idul Fitri atau Idul Adha, membedakan jalannya. Lain jalan pergi, lain jalan pulang. Semuanya yang dari jalan Serigala, toh, datang ke sini. Tapi nanti kalau pulang bisa lewat Lutet Rubai, Cende, atau dari yang dari Jalan Jampu misalnya datang sini lewat apa ini
Jalan Sukowati. Nanti kalau pulang, lewat sini, lewat jalur 2. Keliling. Jangan muter yo lalau, ya muter di situ jangan. Di dalam kitab dijelaskan di situ apa hikmahnya, supaya banyak yang saksikan. Mega stabiki di hari yang fitrah, di hari kemenangan. Mega stabiki, subhanallah. Itulah ciri-ciri dikatakan hari kemenangan. Barangkali jamaah sekalian, itulah sekelumit adab pelaksanaan Idul Fitri. Mudah-mudahan yang pertama saya sampaikan silaturahim, ya ini sangat penting dalam kehidupan ini, karena dua hal yang tidak bisa dipisahkan, hablum minallah dan hablum minan nas. Ipakasing ipakasiwiata ipakasing itu hubungan antara insyaallah. Yakin Bapak sekalian pasti dilolongangi namanya assalamualaikum, salamat lino, salamat akhirat insyaallah. Amin. Demikian Bapak Ibu saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi Bapak Ibu tak dampai kak berkong kadaku salah, mengkadaku makau sara, tak dampai kak maraja nasabah di kadaku tunggang setengah rina Allah Ta'ala. Mari kita tutup dengan doa. Amin ya Allah Rabbal Alamin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ja'al khaira zamanina akhirah wa khaira 'amalina khawatimah wa khaira ayyamina yawma liqa'ak. Allahumma la tad'na fi ghamrah wa la ta'khudna 'ala ghirrah wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulahi rabbil alamin. Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Allahumma rfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.